Hai hai hai, halo sahabat studi. Selamat datang di studiku, studi asik bersamaku. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi, yaitu materi ekonomi kelas 10 semester 1 bab pertama. Dalam konsep dasar ilmu ekonomi ada beberapa pembagian materi, tapi untuk bagian yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi. Sebelum kita lanjut membahas tentang pengertian ilmu ekonomi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ekonomi. Jadi, kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Nah, oikonomia ini gabungan dari dua kata, yaitu oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya peraturan. Jadi, ekonomi dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga. Setelah memahami kata ekonomi, sekarang kita beralih ke ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Dalam ilmu ekonomi, kita diajarkan untuk memakai skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Berikut penjelasannya. Jadi, skala prioritas itu adalah penentuan urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Dalam hidup, kita akan selalu dihadapkan dengan banyak pilihan, tetapi sebagai manusia yang bijak, kita harus bisa menentukan yang mana yang harus kita pilih, yang mana yang tidak, yang mana yang harus kita penuhi terlebih dahulu, yang mana yang bisa kita tunda. Untuk lebih jelasnya, berikut akan diilustrasikan tentang penggunaan skala prioritas. Ahmad adalah seorang siswa SMA. Sebentar lagi Ahmad akan menghadapi ujian akhir semester yang mengharuskan dia membeli alat-alat untuk ujian semester. Tetapi di sisi lain, dia juga ingin membeli tas baru. Padahal tas lama dia masih bisa dipakai. Nah, dia bimbang antara membeli tas baru atau membeli peralatan untuk ujian. Berdasarkan kasus ini, pilihan yang harus Ahmad pilih sesuai dengan skala prioritas haruslah membeli peralatan untuk ujian terlebih dahulu. Bila Ahmad tidak mempunyai alat yang lengkap untuk ujian, maka dia akan terganggu ujiannya nanti. Sedangkan untuk tas baru itu bisa dikategorikan sebagai kebutuhan yang belum mendesak karena tas lama dia masih bisa dipakai. Jadi dapat disimpulkan manfaat mempelajari ilmu ekonomi itu dapat mengatur skala prioritas, terus dapat mengatur perekonomian pribadi seperti menggunakan uang saku dengan hemat. Dalam mempelajari ilmu ekonomi, kita akan dihadapkan dengan dua buah pertanyaan. Apakah yang kita pelajari itu termasuk pernyataan ekonomi positif atau pernyataan ekonomi normatif? Nah, apa ekonomi positif dan normatif? Akan kita bahas satu persatu. Ekonomi positif itu adalah suatu pernyataan yang berusaha menjelaskan tentang fakta-fakta dari kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, fakta-fakta ini berhubungan dengan hal yang sudah terjadi atau perkiraan mengenai hal yang akan terjadi. Pernyataan ini tidak menggunakan suatu pandangan subjektif untuk menyatakan bahwa sesuatu itu baik atau jelek dari sudut pandang ekonomi. Contoh pernyataan ekonomi positif yaitu, jika harga suatu barang turun, maka permintaan barang tersebut akan naik. Pernyataan ini memang benar, sesuai dengan fakta. Faktanya, apabila harga barang itu turun, maka permintaan akan naik. Pernyataan ekonomi positif lebih mengarah kepada analisis dan bukti empiris atau bukti nyata. Bila ekonomi positif menyajikan fakta, berbeda lagi dengan ekonomi normatif. Ekonomi normatif ini adalah suatu pernyataan ekonomi yang mencoba memberi penilaian baik atau buruk berdasarkan pertimbangan kira-kira atau subjektif. Ekonomi normatif ini berbasis opini. Ciri dari ekonomi normatif itu biasanya dia ada kata harus, seharusnya, sebaiknya.
Ekonomi normatif ini mencoba menjelaskan bagaimana dunia seharusnya. Contoh pernyataan ekonomi normatif. Yang pertama, pemerintah harus menaikkan upah minimum tiap tahunnya. Yang kedua, pemerintah sebaiknya tidak impor beras di saat panen. Yang ketiga, cukai rokok seharusnya dinaikkan untuk mengurangi konsumsi rokok di kalangan usia muda. Jadi terlihat sekali ya antara perbedaan pernyataan ekonomi positif dan normatif. Apabila ekonomi positif itu menyatakan fakta dan ekonomi normatif itu menyatakan opini. Ilmu ekonomi digolongkan menjadi 3. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yang kedua, ekonomi teori, dan yang ketiga, ekonomi terapan. Yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif ini adalah analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Biasanya, ekonomi deskriptif ini memakai kurva, angka, diagram, dan grafik. Fungsi ekonomi deskriptif yaitu agar setiap masyarakat bisa mengetahui ekonomi suatu negara secara nyata. Di Indonesia sendiri, ilmu ekonomi deskriptif lebih sering dipakai oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Tujuannya untuk bisa menyediakan gambaran terkait kondisi ekonomi Indonesia. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh tentang ekonomi deskriptif. Berikut disajikan data yang diambil dari kata data.co.id yang bersumber dari BPS. Diagram ini menggambarkan tentang tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Indonesia rentang tahun 2020-2021. Dari data ini kita bisa mengetahui bahwa telah terjadi peningkatan tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia rentang tahun 2020-2021. Penggolongan ilmu ekonomi yang kedua yaitu ekonomi teori. Ekonomi teori ini berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Ekonomi teori ini dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro artinya mempelajari perilaku konsumen dan rumah tangga produsen atau biasa disebut dengan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar. Bahasan ekonomi mikro itu ada permintaan dan penawaran, ada perilaku konsumen dan produsen, ada pasar, dan ada penetapan harga terendah dan harga tertinggi. Jadi cakupan ekonomi mikro itu lebih sempit daripada ekonomi makro. Untuk ekonomi makro, mempelajari mekanisme kerja perekonomian dalam skala besar dan secara keseluruhan. Bahasan ekonomi makro itu ada pendapatan nasional, ada kebijakan pemerintah, ada pengangguran, ada tingkat pertumbuhan, ada inflasi, dan ada ekspor dan impor. Penggolongan ilmu ekonomi yang ketiga ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata, di mana bersifat praktis dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Contoh ekonomi terapan ada ekonomi perbankan, ekonomi pembangunan, ekonomi perusahaan, dan ekonomi moneter. Sebenarnya contoh ekonomi terapan ini masih banyak lagi ya, seperti ekonomi internasional, ekonomi industri, dan ekonomi politik. Jadi intinya, ekonomi terapan itu adalah ilmu ekonomi yang diterapkan ke bidang lain. Sekarang kita akan bahas tentang masalah ekonomi. Seperti ilmu-ilmu lain, ilmu ekonomi ini hadir karena suatu masalah. Nah, masalah dalam ilmu ekonomi itu adalah tentang kelangkaan. Kelangkaan ini terjadi ketika adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhannya terbatas. Kenapa disebutkan kebutuhan manusia yang tak terbatas? Kebutuhan manusia itu berkaitan erat dengan sifat manusia.
Nah, sifat manusia itu tak pernah puas. Saat kebutuhan yang satu terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan yang lain, begitupun seterusnya. Sedangkan alat pemenuhan kebutuhan, yaitu berupa barang atau jasa, jumlahnya terbatas. Sebuah teori dari Robert Malthus, seorang ekonom yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi. Akibatnya akan menyebabkan kelangkaan. Pertumbuhan penduduk itu mengikuti deret ukur, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jumlah barang yang ada tidak sebanyak manusianya, sedangkan tiap-tiap manusia pasti memiliki kebutuhan, dan pada akhirnya kekurangan barang atau disebut dengan kelangkaan. Masalah ekonomi itu terbagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik itu terbagi lagi menjadi 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama yaitu produksi. Kenapa produksi ini termasuk masalah? Karena untuk memenuhi kebutuhan memerlukan barang. Yang membuat barang adalah produsen. Nah, untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan yang besar, produsen harus tahu jenis barang apa yang harus diproduksi. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi ini merupakan kegiatan menyalurkan produk, barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar produk tersebut tersebar luas. Jadi, barang yang dari produsen tidak bisa langsung ke tangan konsumen tanpa adanya proses distribusi. Yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi ini merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, atau dengan kata lain mengurangi nilai manfaat suatu barang dan jasa. Nah, kenapa konsumsi ini menjadi sebuah masalah? Karena seorang konsumen harus bisa menentukan barang apa yang harus dia butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya yaitu masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern juga terbagi menjadi 3, yaitu what, how, dan for whom. Masalah ilmu ekonomi modern yang pertama yaitu what. What ini berkaitan dengan produk apa yang akan diproduksi. Jadi, unsur what ini membahas tentang bagaimana produsen bisa menentukan barang atau jasa yang akan diproduksi. Setelah menentukan produk, produsen juga diminta menentukan berapa jumlah produk yang diproduksi. Yang kedua yaitu how. Unsur how ini berkaitan dengan bagaimana cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus mampu menentukan teknik produksi yang paling efisien. Produsen juga bisa menentukan sistem produksi yang tepat, misalnya apakah produksi menggunakan tenaga manusia atau dengan bantuan mesin. Produsen harus memikirkan itu. Jika menggunakan tenaga manusia, maka harus memikirkan upah. Namun jika menggunakan bantuan mesin, maka produsen harus mengeluarkan investasi lebih untuk membeli mesin dan merawatnya. Unsur yang ketiga yaitu for whom. For whom ini berkaitan dengan siapa yang membutuhkan produk dan siapa saja yang akan menikmatinya. Produsen harus mengetahui kemana atau kepada siapa barang dan jasa tersebut akan dipasarkan, sehingga apa yang dibuat akan terserap secara efisien di pasar. Sekian pembahasan kita untuk konsep dasar ilmu ekonomi bagian 1. Apabila ada teman-teman yang belum mengerti, silahkan bertanya pada kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.